Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan saya semuanya. Berharap selalu dalam keadaan baik dan selalu sehat ya. Kita tetap optimis dan positif. Teman-teman, ya, percaya atau tidak percaya, kita akan memasuki namanya era globalisasi ya. Itu bukan prediksi saya. Ya, itu sudah ada di depan mata. Jadi nantinya semua orang akan mengarah ke satu mata uang global. Dari mana Anda tahu? Saya tahu ada sumbernya. Sumber yang bisa dipercaya. Ketika bangsa kita masuk di dalam anggota PBB ya, maka mau tidak mau kita harus ikut di dalam apa yang dicanangkan oleh anggota itu yang terlibat di dalam anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Persekutuan Bangsa-Bangsa. Dan di depan mata kita akan masuk di desentralisasi. Ya, semua kita akan memasuki era itu. Orang besar, orang kecil, orang kaya, orang kismin, ya, semua akan masuk di dalam namanya mereka akan menerima persyaratan untuk melakukan pembayaran. Karena hidup kita ini, selama kita hidup, memang transaksi itu tidak bisa dihindari, ya. Transaksi itu tidak bisa dihindari, transaksi apapun, ya. Mau membeli ini, beli ini, kita harus punya kesepakatan. Kalau kita di Indonesia namanya rupiah, ya. Nah, kita berharap sistem pemerintahan kita yang saya nggak bisa ngomong sih. Saya juga nggak bisa, apalagi mau mengintervensi siapa sih lu, ya. Paling orang ngomong gitu. Apa yang akan kita lewati? Ya tinggal pasrah aja menghadapi apa yang ada di depan mata kita, karena memang ke depan akan ada juga sisi-sisi buruknya. Ya, saya harus ngomong ini teman-teman, ada sisi buruknya. Tapi selama itu belum berdampak negatif bagi diri saya pribadi, ya mau tidak mau ya lewati aja dulu, ya kan? Karena kita sampai kepada satu titik teman-teman, chip itu harus masuk di dalam tubuh, ya. Itu sampai ke satu titik. Selama chip itu belum dimasukkan ke dalam tubuh saya pribadi, maka sah-sah saja, aman-aman saja. Menggantikan sistem barcode, ya. Dan kalau teman-teman lihat di aplikasi kita itu kan ada barcode-nya. Itu yang diprioritaskan untuk bisa bertransaksi. Karena ngapain aplikasi bagus tapi nggak bisa bertransaksi? Manusia ini penuh dengan transaksi. Ya, coba teman-teman, tiap hari berapa kali Anda bertransaksi? Karena kita nggak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Bahkan apa yang kita pakai ini dari pemerintah ini, ya kita bertransaksi juga, bayar juga, ya kan? Listrik, air, semua bayar. Nanti pada akhirnya kita akan bertransaksi. Uang kita diambil untuk membayar itu, tagihan-tagihan itu. Belum hari-harinya. Saya hari ini berapa kali bertransaksi? Beli dari pagi, beli air minum, ya kan, galon. Lama-lama juga semua dari sistem barcode semua. Ya kan? Kalau di kampung saya nggak beli air, air mengalir dari gunung.
gratis, ya. Bahkan seingat saya dulu, sewaktu masih kecil, kurang tuh namanya ini, karena hidup semua tersedia dari alam yang sediakan. Tapi kalau di kota kan susah sekarang. Alam di kota itu penuh dengan kepadatan penduduk, tidak ada lagi lahan untuk menggarap, ya kurang, ya. Nah, jadi hidup ini penuh dengan transaksi. Nah, kita akan masuk ke sana, teman-teman. Kita akan masuk ke sana, dan kelak akan menjadi satu tatanan dunia. Jadi pusat pemerintahan ya akan jadi satu pusat pemerintahan dunia baru, ya. Dan pada saat itu memang kehidupan orang akan penuh dengan kemakmuran. Kemakmuran itu yang orang cari, ya. Sehingga karena penuh dengan kemakmuran, akhirnya jadi lupa siapa Tuhan. Ya kan? Dan itulah yang akan terjadi. Nah, bagaimana loh? Kok apa yang kamu bahas ini? Kok membahas dunia baru atau apa? Saya ngomong bahwa kita menghadapi era digitalisasi, desentralisasi, ya. Kemudian nanti teman-teman, apa kaitannya dengan Pi Network? Pasti ada kaitannya. Sekarang saja Pi Network, coba tunjukkan kepada saya, selain Pi Network, ada nggak jadi mata uang global yang digunakan oleh banyak negara? Nggak ada kan? Setahu saya nggak ada. Minta maaf kalau saya nggak tahu, ya. Tapi saya juga rasa bahwa saya tidak ketinggalan berita, atau memang saya nggak lihat. Artinya apa? Pi Network itu saya sudah bisa mengatakan mata uang global, sudah menjadi mata uang global untuk komunitasnya saat ini. Dan progres terus dilakukan oleh Nicholas, ya, menyempurnakan termasuk fitur QR-nya, ya kan? Karena dia tahu akan ada transaksi di sana. Ngapain Nicholas siapkan fitur barcode untuk QR-nya kalau tidak untuk bertransaksi? Lihat di depan saya nih, di komputer saya itu tersedia barcode. Baru buka komputer aja barcode sudah muncul, ya kan? Ini teman-teman, ini barcode. Semua akan mengarah ke barcode. Dan barcode ini, transaksi ini nanti akan masuk di dalam tubuh, teman-teman. Itu saja yang saya sampaikan dulu, nanti kita lanjut lagi. Sukses. Apa judul Pi Network ini? Hari ini videonya temukan aja apa yang saya taruh di judulnya. Yang penting ada kaitannya dengan isi videonya. Sukses bagi teman-teman.